Negeri sejuta gajah ini ternyata menyimpan suatu suku yang amat sangat unik dan cukup aneh sih untuk beberapa orang. Nah, suku tersebut adalah suku Aka. Di mana letak keanehannya? Katanya sih di sini untuk urusan ranjang seorang mertua harus ikut campur. Waduh, kalau di sini sih bisa perang dunia kali ya. Ya, mungkin memang terlihat agak aneh, tapi ini memang ada. Inilah suku Aka. Sebuah suku yang mendiami dataran tinggi utara Thailand, Burma, Laos, dan Vietnam atau Indochina. Tapi dari 70 generasi suku Aka, sekitar 80% gen mereka itu hampir mirip orang Tionghoa. Oh iya, di sini juga ada keunikan lainnya loh yang bikin kalian melongo. So, tonton sampai akhir video kami agar tak salah paham. Kebudayaan orang-orang Aka sangat dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan juga budaya Tibet. Tidak semua negara bisa menerima keberadaan mereka. Konflik yang terjadi di Laos dan Burma telah membuat semakin banyak jumlah suku Aka yang berpindah ke Thailand. Hal ini menyebabkan suku Aka di Laos dan Burma menjadi hampir punah. Pada umumnya kehidupan suku Aka sangatlah tradisional dan masih sangat menghormati ajaran-ajaran tradisionalnya, khususnya dalam hubungan dengan sesama makhluk hidup dan alam. Suku Aka sangat menyukai hidup sederhana dan kedamaian, hidup tentram dengan suara-suara dari alam. Suku Aka juga mempercayai spirit dari nenek moyang serta alam sekitar. Mereka percaya akan eksistensi dari seorang dukun. Suku Aka khususnya desa Periang Sangmai menandai wilayah mereka dengan adanya 3 pohon keramat yang sudah dipilih sejak 30 tahun lebih. Ketiga pohon keramat tidak boleh ditebang atau bahkan dipotong sedikit pun. Mereka melarang untuk itu. Suku Aka mempercayai bahwa siapapun yang menebang atau memotong pohon keramat di daerah yang sudah ditentukan ketua adat, tentunya mereka akan sakit dan hewan-hewan buas akan menyerbu desa serta memangsa binatang-binatang ternak mereka. Di desa ini tidak ada listrik, air, jalan ataupun tangga. Suku Aka telah mempertahankan tradisi mereka selama ratusan tahun. Uniknya lagi di suku ini adalah upaya upacara. Upacara pemakaman dilakukan seminggu setelah meninggal. Suku Aka menggunakan kuda sebagai perantara. Biasanya menggunakan 2 kuda. Kuda pertama merupakan representasi sosok yang telah meninggal. Sedangkan kuda kedua merupakan bekal atau barang-barang orang yang meninggal tersebut yang akan menemaninya dalam perjalanan akhir. Sang kuda dibiarkan pergi hingga ke hutan setelah jenazah baru dikuburkan pada malam harinya. Dalam upacara pemakaman ini juga dilakukan beberapa sesembahan binatang. Salah satunya adalah kerbau. Uniknya, si kepala kerbau dibawa naik dengan merisik di atap-atap rumah keluarga yang telah berduka. Dengan tujuan agar keluarga tersebut senantiasa mendapat keberkahan. Semakin makmur orang yang meninggal, semakin lama upacara pemakamannya berlangsung, semakin banyak hewan yang dikorbankan. Di sini, seorang perempuan mempunyai porsi kerja yang sangat banyak, dimulai dengan menyalakan api, memasak, dan memberi makan ternak. Salah satu keluarga suku Aka ini mencari nafkah dengan bertani. Kepala keluarga umumnya lebih banyak bersantai, sedangkan sang istri melakukan pekerjaan dari subuh hingga petang. Pembagian kerja keluarga suku Aka ini melibatkan banyak aktivitas dengan alam. Di kalangan suku Aka dari pegunungan Laos, mencari kayu adalah tugas perempuan. Pada keluarga suku Aka ini, perempuan yang hanya berjalan saat mencari kayu dianggap sebagai perempuan pemalas. Maka mereka umumnya juga melakukan pekerjaan lain ketika berjalan. Salah satunya dengan memintal kapas. Nah, memintal kapas sambil berjalan adalah kegiatan rutin suku ini. Kalian bisa lihat kan? Betapa multitaskingnya perempuan suku Aka ini. Di suku Aka, perempuan memiliki andil cukup besar dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, pergi ke sawah, mengurus hewan ternak, dan lain sebagainya. Sembari mencari kayu bakar, mereka akan memikul karungan kapas di punggung mereka untuk menambah beban mereka. Karena jika pergi dengan punggung yang ringan, itu akan terasa sangat membosankan. Mantep gak tuh?
Pasti kalian gak bakal bisa deh kalau ngelawan perempuan di suku ini. Nah, ketika wanita menikah dengan pria yang berasal dari suku Aka, maka wanita tersebut akan pindah ke desa tempat suaminya tinggal bersama dengan keluarga besarnya dan mulai menggunakan pakaian tradisional yang dibuat oleh ibu mertua mereka. Ini nih yang unik, posisi tidur pasangan suami istri pun akan diatur oleh mertua. Wow, gimana tuh jadinya? Jadi begini, untuk para istri akan mendapatkan kamarnya masing-masing. Sementara suami akan tidur bersama dengan orang tua mereka di satu kamar. Letak kamar dari masing-masing istri pun akan ditentukan oleh mertua mereka. Menceritakan kehidupan pribadi dengan pasangan di depan mertua juga merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dibicarakan. Di sana, hal ini dianggap tidaklah sopan. Hal tabu terbesar lain yang tidak diizinkan untuk disebut di wilayah desa ini adalah khususnya untuk perempuan hamil. Ini sebuah pesan yang dikatakan orang tua terdahulu kepada mereka untuk tidak boleh membicarakannya. Hanya ketua desa yang boleh membicarakannya. Jika seorang perempuan melahirkan bayi kembar, maka keluarganya tidak bisa tinggal di desa lagi. Mereka juga tidak bisa pindah ke desa lain. Mereka harus mendirikan gubuk kecil di hutan dekat sungai kecil. Dan keluarga yang lainnya tidak boleh mengajaknya bicara. Mereka hanya boleh memberinya makan. Kasihan ya. Hal tersebut terjadi karena budaya suku Aka meyakini bahwa manusia hanya bisa melahirkan satu anak saja, karena hanya binatang yang bisa melahirkan lebih dari satu anak. Jika mereka melahirkan anak kembar, maka dianggap sudah dipengaruhi roh jahat. Mereka diasingkan dari kampung suku tersebut dan tidak diperbolehkan berbicara dengan orang-orang suku tersebut. Suku Aka sangat kental dengan kepercayaan mereka terhadap hal-hal mistis seperti dukun dan tahayul. Mereka mempercayai bahwa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit ialah dukun, bukan dokter. Sehingga mereka kerap memanggil dukun ke rumah mereka untuk menyembuhkan anggota keluarga mereka yang sakit, dibandingkan untuk membeli obat. Metode pengobatan yang dilakukan pun sangat kental dengan aura mistis, di mana sang dukun akan mengambil roh jahat yang membuat anggota keluarga mereka sakit melalui seekor burung, yang kemudian burung tersebut akan dijadikan seserahan untuk para roh jahat tersebut agar mereka pergi meninggalkan jiwa orang yang sakit. Nah, untuk hal pendidikannya nih, orang-orang suku Aka tidak memprioritaskan pendidikan. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak bersekolah sama sekali dan memilih langsung pergi merantau ke kota untuk bekerja. Selain itu, suku ini tidak mementingkan pendidikan karena tidak adanya akses pendidikan di tempat mereka tinggal, sehingga kepekaan mereka terhadap hak memiliki pendidikan pun rendah, yang berujung lebih memilih bekerja ataupun menikah dalam usia yang muda. Oh iya, suku Aka juga memproduksi kain katun yang terkenal dengan kualitas tinggi. Mereka membuat pewarnaan untuk baju mereka dari tanaman indigo liar dan kapur mati. Salah satu pekerjaan lainnya ialah memisahkan biji kapas, dipintal, ditenun, dan diwarnai. Setiap keluarga suku Aka memproduksi baju mereka masing-masing. Baju tradisional yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari adalah buatan tangan dari perempuan di suku Aka. Kain tersebut dibuat dengan keterampilan tinggi yang akan menghasilkan kualitas yang bagus. Kain yang telah diproduksi tersebut akan dijemur selama setahun supaya kering dengan sempurna dan dapat diolah menjadi baju. Walaupun hidup dengan banyak kekurangan, suku Aka tidak pernah merasa kekurangan, karena mereka akan selalu mencari cara untuk menutupi kekurangan tersebut dengan kemampuan yang mereka miliki, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, sehingga hidup mereka akan selalu tercukupi. Nah, keren kan kehidupan suku Aka ini? Ini hanya sebuah informasi untuk menambah wawasan seluruh dunia. Jadi, selalulah berpikiran positif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, nantikan video kami selanjutnya.